Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para hadirin rahimakumullah, para mustami'in rahimakumullah, saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai ucapan puji syukur kita dengan lisan, memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan kehidupan dan ibadah di bulan Ramadan kali ini dengan keadaan sehat walafiat, dengan keadaan tenang dan seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana jika kita lihat banyak saudara-saudara kita yang hari ini bahkan sebelum datang bulan Ramadan Allah berikan ujian, Allah berikan musibah melalui bencana alam, sebagaimana di beberapa daerah di Nusa Tenggara dan juga di Malang yang terbaru. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan, memberikan kesabaran saudara-saudara kita, keteguhan iman dan ketakwaan, dan bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini, dan Allah berikan hikmah dari ujian yang Allah berikan kepada mereka saudara-saudara kita. Dan hendaknya untuk kita yang Allah berikan kenyamanan, Allah berikan kesehatan walafiat, jauh dari bencana, mari kita tingkatkan ibadah kita, tingkatkan kualitas ibadah kita, keimanan kita dan ketakwaan kita melalui puasa Ramadan ini dan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan. Para mustami'in rahimakumullah, berasal dari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, wahai orang-orang yang beriman, Allah wajibkan kepada kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kamu, orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? Itu la'allakum tattaqun, supaya kamu semua bertakwa. Salah satu tujuan akhirnya adalah bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dari kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, muncullah kajian-kajian tentang sejarah diwajibkannya puasa. Berbagai versi menjelaskan tentang sejarah dan perjalanan puasa, dan yang paling masyhur adalah diwajibkannya puasa itu ketika di tahun kedua Hijriah, dan Rasulullah berpuasa mulai di tahun kedua Hijriah. Puasa wajib Ramadan mulai di tahun 2 Hijriah. Tetapi para kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ternyata ketika dikaji lebih jauh dan lebih dalam, ada beberapa versi menjelaskan bahwa sejarah puasa ini ada dua juga yang sangat masyhur, dan ketika kita pahami ini sangat berhikmah dan bermakna dan cocok untuk kita ambil pelajaran bahwa puasa ini sebagai pendidikan nafsu atau tarbiyatun nafsi atau pendidikan hawa nafsu.
satunya adalah ketika dahulu dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin, walaupun sebetulnya kitab Durratun Nasihin ini masih ada berbagai ulama berselisih pendapat bahwa banyak hadis-hadis dhaif, hadis-hadis lemah dan yang tidak jelas riwayatnya. Tetapi ketika terkait fadilah amal ataupun hal-hal untuk bermotivasi untuk amal, maka dijadikan hujjah sekalipun hadis dhaif itu tidak apa-apa untuk memotivasi dan untuk mengambil itibar. La'ala shawab, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan ini berasal dari riwayat-riwayat yang sahih dan bisa dipercaya dan sangat besar hikmahnya untuk kita. Para hadirin rahimakumullah, dahulu pertama kali Allah mewajibkan puasa, sejarahnya adalah ketika Allah sebelum menciptakan manusia, khalaqallahul aqla, Allah menciptakan akal. Faqala, kemudian setelah menciptakan akal, Allah memuji kepada akal tersebut. Man anta wa man ana, siapa kamu wahai akal? Wa man ana, dan siapa aku? Faqala, maka akal menjawab, anta rabbi wa ana abduka dhaif, engkau adalah Tuhanku ya Allah dan aku adalah hambamu yang lemah. Faqala Allah, kemudian Allah memuji akal dengan kalimat, ma khalaqtu a'azza minka ya aqlu, wahai akal, betul aku tidak menciptakan sesuatu yang mulia lebih dari kamu. Summa khalaqallahu nafsa, kemudian Allah menciptakan unsur kedua yaitu nafsu. Faqala, kemudian Allah memuji nafsu tersebut sebagaimana Allah memuji akal tadi. Man anta wa man ana, Allah bertanya, siapa engkau wahai nafsu? Wa man ana, dan siapa aku? Faqalat nafsu, faqalat nafsu, maka nafsu menjawab, ana wa anta. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Kita tidak ada urusan apa-apa. Begitu sombongnya nafsu. Fa'adzabahallahu bin-nar, kemudian Allah menyiksa nafsu tersebut, memasukkan nafsu tersebut ke dalam api neraka selama mi'ata sana, dalam kurun waktu 100 tahun. Kemudian setelah Allah memasukkan nafsu ke dalam neraka 100 tahun, akhrajaha, Allah mengeluarkan nafsu tersebut. Faqalat, kemudian Allah faqala, maka Allah menguji kembali, man anta wa man ana, wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Faqalatin nafsu, nafsu menjawab kal awal, seperti jawaban pertama, ana wa anta. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Jadi nafsu tidak mau mengaku sebagai hamba, tidak mau mengaku sebagai makhluk. Fa'adabahallahu marratain, kemudian Allah mengadabnya untuk kedua kalinya dalam kurun waktu 100 tahun yang kedua di dalam neraka. Setelah digodok di dalam neraka, disiksa dalam neraka, akhrajah, kemudian Allah mengeluarkan kembali nafsu tersebut. Wa aqarrat bi annaha abdun wa annahu rabbun. Setelah dikeluarkan dari 100 tahun yang kedua tersebutlah baru nafsu mengaku dan kapok untuk sombong di hadapan Allah. Kemudian nafsu tersebut berikrar, ana abduka wa anta rabbi, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Jadi dari hikmah sejarah yang pertama tersebut, asal muasal diwajibkannya puasa. Wabidzalika aujaballahu shaum, maka dengan kejadian tersebut, ketika manusia diciptakan oleh Allah, kemudian dimasukkanlah akal dan nafsu, Allah mewajibkan puasa untuk sebagai pendidikan nafsu, sebagai pendidikan nafsu untuk tidak sombong, untuk tidak angkuh, dan untuk tidak terus bertakabur. Maka jelaslah istilah-istilah puasa banyak dijelaskan atau disebut sebagai tarbiyatun nafsi, pendidikan hawa nafsu. Karena dengan puasa ini nafsu kita, nafsu guru kita menjadi lemah dengan puasa, menjadi lemah dengan ketakwaan kita melalui puasa.
menjadikan diri kita sebagai pribadi yang taat kepada Allah dan sabar dalam taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, sejarah puasa juga terkait kepada nafsu, yaitu dulu lama akala Adam min syajarati fil jannah baqiya fi jawfihi salasina yawman. Dahulu ketika Nabi Adam melanggar perintah Allah makan buah khuldi, ternyata buah khuldi tersebut lezatnya dan enaknya itu tersisa sampai 30 hari tidak hilang dari tenggorokan Nabi Adam. Kemudian Allah mewajibkan puasa kepada Nabi Adam 30 hari 30 malam sebagai penebus, sebagai salah satu penebus dan syarat diterimanya taubat Nabi Adam karena memakan buah khuldi tersebut. Kemudian Allah wajibkan puasa kepada Nabi Adam sebagai salah satu pendidikan dan salah satu pelajaran karena Nabi Adam telah melanggar perintah Allah, dan untuk menurunkan nafsu karena Nabi Adam memakan buah khuldi bukan karena apa, tetapi karena hawa nafsu semata yang berasal dari bisikan syaitan sehingga mengalahkan akal. Kemudian Allah wajibkan puasa untuk menaklukkan akal nafsu Nabi Adam yang telah melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah khuldi. Dari sejarah ini pun kita bisa ambil hikmah bahwa betul salah satu hikmah yang kita bisa ambil dari puasa Ramadan ini adalah sebagai pendidikan hawa nafsu untuk selalu menjadikan kita taat, selalu menjadikan kita sabar terhadap aturan Allah, dan menjadikan kita tidak takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salah satu hikmah puasa ini bisa sebagai tarbiyatun nafsi ataupun pendidikan jiwa dan nafsu kita sehingga selalu merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita pribadi yang takwa. Dengan adanya pendidikan hawa nafsu kita, akal kita semakin membimbing kita untuk selalu ada dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena gelar bertakwa ini gelar yang diperebutkan oleh seluruh manusia di hadapan Allah, karena gelar takwa adalah salah satu, bahkan Allah sebutkan langsung sebagai bukti ketakwaan di sisi Allah adalah atqakum, adalah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita khususnya bulan Ramadan ini, puasa kita, salat kita, tarawih kita, dan semua amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ketika ada salah Allah ampunkan dan Allah berikan dan lipat gandakan pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq hidayah.